Paling susah itu dia mintanya terus maunya Just Drive macOS dengan software CorelDRAW 2020. Dan gimana rasanya? Mungkin aku tipe orang yang beli seadanya dulu tapi bisa ngehasilin lebih dari harga laptopnya ya. Ternyata best seller di sana. Padahal saya nggak expect itu bakalan best seller. Desainmu itu jadi luar biasa gitu. Jadi desainmu benar-benar wow. Gimana sih, apa yang kamu lakukan biar desainmu itu bisa keren-keren kayak gitu? Oke, halo semuanya. Seperti yang di videoku sebelumnya, aku akan tantang seorang desain grafis yang sudah malang melintang di dunia perdesainan, dan sepertinya desainnya ini sudah tidak diragukan lagi. Ibnu Pranowo. Yeay. Sebelum lanjut, agar kalian enggak bingung, aku akan tunjukin profil singkat dari pemilik akun Instagram Onyxus ini. Bacanya Onyxus atau Onyxus? Nah, pria ini memulai karirnya menjadi seorang marketing, lanjut ke operator digital printing, dan saat ini menjadi freelancer merangkap desain grafis di Lost in Paradise. Konon bukan hanya desain grafis yang ia kerjakan di sana, update website, desain katalog, desain promo, dan desain lainnya serta desain sosial media itu sudah biasa. Pria ini sempat juga menjadi pentolan desainer di Soenoa dan Kellen Bali, di mana semua desain-desain pakaian di sana digarap tanpa ada campur tangan desain grafis lainnya di kala itu. Selain itu masih banyak banget pekerjaan freelance yang ia kerjakan yang tidak mungkin aku ceritakan di sini karena akan lama banget. Mending kalian tonton aja video ini sampai habis, entah kalian subscribe, like, dan komen ataupun tidak, aku tetap thank you. Sebelum aku tantang dia untuk bikin desain menggunakan macOS, aku mau tanya-tanya sedikit nih. Kapan mulai karir desain ini? Terjun ke dunia desain ini sebenarnya agak kecelakaan sih awalnya. Kecelakaan? Iya, kecelakaan. Awalnya nggak kepikiran mau ke desain sih. Dulu itu di sebuah yayasan di tim marketing ada kebutuhan untuk bikin flyer dan segala macam, jadi belajar Corel, belajar akhirnya dipaksa menjadi desain grafis. Akhirnya kayaknya ini jalan ninjaku. Jadi secara tidak langsung. Iya. Nah, dari tahun 2012 itu. Berarti memulai jadi desain grafis, iya, mendeklarasikan bahwa Ibnu adalah seorang desain grafis di tahun 2012. Iya kayaknya. Memilih jalan menjadi desain grafis sih lebih tepatnya. Kita pernah sempat ketemu di satu perusahaan. Waktu itu saya masih menjadi senior sebenarnya. Iya. Dan pada waktu itu memang kamu waktu pertama kali jadi desain grafis, menyatakan diri jadi desain grafis itu gimana sih? Waktu itu pede banget dengan desainmu atau kayak gimana? Awalnya sih karena perkumpulannya di lingkungan advertising, jadi mungkin standarnya ya segitu sih. Kayaknya udah oke deh buat advertising gitu. Udah oke ya? Iya sih. Jadi udah pede aja ya? Udah pede aja, tapi semakin ngelihat referensi ternyata belum apa-apa. Jadi diperdalam lagi sampai sekarang ya lumayan lah. Lumayan, oke. Tapi kalau boleh jujur ya, pertama kali aku lihat sendiri desain kamu itu sebenarnya waktu awal-awal itu luar biasa. Luar biasa tidak masuk. Walaupun pada akhirnya Ibnu sendiri masuk ke bagian desain yang lainnya, jadi desain itu banyak banget, sub-subnya itu banyak banget ya. Ibnu ini masuk ke lebih ke ilustrasi sih, karena basicnya drawing juga sih. Ya, karena basicnya drawing jadinya ke ilustrasi. Oke, nah aku mau tanya juga, desain yang paling kamu seneng dari sekian banyak desain-desain yang pernah kamu buat itu desain yang apa nih? Ada nggak? Ada sih. Ada. Apa itu? Ilustrasi yang pertama kali tak bikin di sebuah clothing, ternyata best seller di sana. Padahal saya nggak expect itu bakalan best seller. Tapi jadinya malah best seller. Kalau dilihat sekarang kayaknya itu nggak masuk banget buat desain, tapi entah kenapa saya juga nggak tahu kenapa itu best seller. Nanti kita lihat. Nah, ini desainnya yang pertama kali dia bikin ya. Ya, ini katakan masterpiece-nya dia waktu itu. Tahun berapa ini bikinnya? Kalau dibilang masterpiece
bukan ke nilai value-nya ya, tapi karena memorable-nya itu. Lebih kepuasan. Lebih Kepuasan, senang. lebih ada story-nya buat saya. Oke. Jadi Ibnu sendiri itu dulu pertama kita ketemu itu di digital printing. Tapi setelah itu desainmu itu jadi luar biasa gitu. Jadi desainmu benar-benar wow, ini bukan Ibnu yang dulu ternyata. Ini Ibnu yang beda. Ini bukan Ibnu yang dulu bikin banner bakso ya. Betul. Aku lupa entah banner bakso atau lalapan ya. Saya dulu suka menabrak-nabrakkan warna. Betul. Nah dari situ ini bisa sharing ke teman-teman yang mau terjun ke dunia desain grafis atau mau belajar atau sedang belajar. Bisa nggak sharing gimana sih kamu bisa mengupgrade skillmu dari desainmu yang biasa-biasa aja jadi yang keren banget kayak gitu? Itu apa aja langkah-langkah yang kamu lakukan? Banyakin nonton referensi sih kayaknya. Tapi kalau untuk yang mau mulai terjun ke desain grafis emang harus udah ada passion dulu sih dari awal. Punya ketertarikan sama dunia visual sih. Nah, berarti harus punya ketertarikan dulu. Minimal tertarik ya. Berarti banyakin referensi, lihat apa yang tren saat ini, seperti itu ya. Iya sih. Gak ada yang ini sih, gak ada yang instan sih sebenarnya. Jadi memang harus bertahap. Nggak bisa aku belajar desain hari ini langsung besok jeder, nggak bisa ya? Nggak bisa sih. Oke, nah selain itu juga Ibnu ini juga jualan online ya? Jualan desain online. Jadi sempat jualan juga di Threadless.com. Jadi buat teman-teman juga kalau yang jago desain mungkin bisa untuk desain kaos, bisa jual desainnya di Threadless.com. Itu lumayan sih di sana, peluangnya bagus. Karena apa? Karena di Threadless itu sekali kamu bikin desain di Threadless, kita upload di sana, itu bukan hanya bisa dibeli satu kali aja, tapi bisa dibeli berkali-kali. Nah ini desain-desainnya yang ada di Threadless yang sudah terjual ada 3 ya? Ada 3 desain. Sebagai desain grafis, bikin desain apa yang sekarang ini yang paling susah banget menurut kamu? Paling susah sih buat kebutuhan promo sih, kayak mungkin compare komposisi font sama gambar yang pas gitu. Malah yang simple malah lebih susah sih, lebih ke promo sih malah. Bikin desain promo ya, itu yang paling susah ya. Tapi karena harus nyampein pesan. Kalau ilustrasi kan kadang kita emang art aja sih gambar. Itu kalau desain yang paling susah ya. Kalau customer yang paling susah yang kayak gimana? Customer yang paling susah itu ada banyak sih tipe-tipe customer sih. Satu aja customer yang paling susah. Paling susah itu dia mintanya terus maunya itu sih standar sih. Customer yang paling susah. Kalau pengerjaannya customer yang paling susah itu yang gimana? Dia minta desain tapi kayaknya kami itu susah banget ngerjainnya. Itu customer yang gimana? Customer yang nggak punya referensi desainnya mau dibikin kayak apa. Jadi kita harus belajar tentang brandnya dia. Dia ngasih briefing ke kita itu nggak jelas, nggak komplit. Nah, jadi customer yang paling susah itu customer yang sebenarnya tidak tahu dia mau dibikinin apa. Mau bikinin apa ya? Jadi dia tidak tahu brandnya ini mau dibikin seperti apa, karena memang seharusnya sebagai customer dia harus tahu dulu. Dia harus tahu dulu dan kita itu yang mengaplikasikan seperti itu ya. Jadi ya lagi kita itu paling susah sebagai desain grafis, paling susah kalau customer sudah bilang gini, bikinin aja dulu sesuai yang masuk aja, nanti terserah deh mau dibikinin kayak apa. Itu yang paling susah banget, karena kalau kita udah bikin yang sesuai keinginan kita, sesuai apa yang kita pikirkan, dan menurut kita itu udah bagus, tapi belum tentu pesan yang ingin disampaikan oleh customer itu tersampaikan. Jadi lebih enaknya untuk desain grafis minta dulu desain briefnya kayak gimana, maunya kayak gimana. Jelas sih harus. Paling tidak kalau customernya tidak tahu mau dibikin apa, minimal tanya mau warnanya apa, warna yang paling disuka customer itu apa. Kalau aku sih kayak gitu. Terus mau bentuknya itu seperti apa, kira-kira aja. Jadi ada gambaran dulu baru kita bikinkan. Nah, tapi kalau semuanya diserahkan ke kita, itu yang susah.
Kalau semua diserahkan ke kita nambah job lagi, jadi ada budgetnya lagi buat Ada budgetnya. bikin brand buat orang, karena kita kan di hire-nya buat bikin desain aja, harus ekstra mikir nih. Oke, aku juga mau tanya nih. Kita bisa sharing ke teman-teman yang belajar desain. Awal-awal bikin desain itu gimana sih? Awal-awal itu ngalir aja sih sebenarnya. Awal-awal malah langsung bikin brosur, karena itu belajar sambil kerja sih sebenarnya. Jadi lebih baik coba aja dulu. Coba ya. aja dulu. Coba aja dulu. Terjun langsung terjun. Berarti Langsung maksudnya- dites ke pasar sih, tapi Bisa. ya tetap harus lihat referensi. Nggak harus asal bikin kayak brosur sedot WC sih. Sekarang kan akses internet gampang kan, Iya. banyak. Ada Pinterest, ada segala macam. minimal kita harus lihat desain yang lain ya. Kalau kita belum punya ide sendiri untuk bikin layout atau segala macam, kita copy aja layout yang udah ada, kita bikin ulang aja persis kayak yang direferensi gitu aja. Dimodifikasi dikit lah ya tapi. Iya, diganti font aja, diganti pesannya di sana. Kecuali kalau ada ilustrasi ya. Kecuali Tidak kalau ada boleh. ilustrasi. Kalau ada ilustrasi itu tidak boleh. Jadi kita amati, kita tiru, habis itu kita modifikasi. Iya. Nah sekarang nih, kalau untuk pilih laptop, jadi untuk teman-teman juga aku sudah bikin videonya. Kalian bisa tonton videonya di itu tuh, di situ tuh. Nah, kalian bisa tonton videonya di atas, di link di atas. Memilih laptop untuk desain grafis. Jadi laptop apa yang bisa kalian pakai, kalian bisa lihat di link di atas. Nah, kalau untuk Ibnu sendiri, laptop atau kita pilih alat tempur lah, entah itu laptop atau PC, baiknya yang kayak gimana sih? Mungkin aku tipe orang yang beli seadanya dulu tapi bisa menghasilin lebih dari harga laptopnya ya. Atau kalau kawan-kawan punya uang lebih langsung beli yang mahal juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa juga. Karena membantu banget laptop bagus buat bikin desain. Jadi tergantung budget aja sih ya. Tergantung budget aja. Kalau emang punya spend money yang nggak kepake atau apa, langsung beliin aja yang mahal sekalian. Iya, yang bukan yang mahal ya, tapi yang memenuhi Yang kebutuhan. memenuhi kebutuhan lah. Syarat-syarat untuk software desain grafis. Minimal yang untuk grafis lah. Ya, berarti tergantung kebutuhan aja, tergantung Kebutuhan. budget kalian. Kalau kalian mau beli laptop atau alat tempur atau PC atau segala macem, yang sesuai budget. Kalau kalian punya duit, ya udah beli yang VGA-nya tinggi, RAM-nya tinggi. Tapi ini untuk teman-teman yang mungkin seperti Ibnu mau menghasilkan duit dulu dengan budget yang seminim mungkin, beli aja laptop yang punya spesifikasi laptop atau PC ya. Iya. Laptop atau PC terserah, yang spesifikasinya bisa memenuhi kebutuhan kalian untuk bikin desain, untuk menjalankan software desain grafis seperti itu ya. Betul. Malah dulu saya awal-awal berkarir pakai PC Pentium 4 kali ya. PC Pentium 4. Nah, aku juga pernah pakai PC Pentium 4, tapi di waktu itu software itu masih bisa dipakai. Masih bisa pakai Pentium 4 itu masih oke banget, tapi kan- memang minim banget waktu itu. Tapi kan hasil yang kita dapat dari Pentium 4 kita bisa ngupgrade ke Pentium yang lebih tinggi. Betul, jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya ini dari tahun 2012 hingga sekarang 2021, sudah 9 tahun ya. Itu menggunakan Mac OS atau menggunakan Windows? Pakai Windows sih, kebanyakan pakai Windows. Pakai Windows. Nah, kenapa pakai Windows? Karena yang ada baru itu. Karena di perusahaan yang sekarang aku kerja di sana masih pakai Windows. Masih pakai Windows, dan dari dulu memang pakai Windows ya. Dari dulu mau pakai Windows sih. Mungkin alasan yang lain juga karena dulu selain tidak ada, kalaupun ada Mac OS, kali aja di 2012 kalau kamu masuk digital printing itu tahun berapa? Itu 2014 kayaknya. 2014. Mungkin di tahun 2014 kalau dikasih Mac juga tidak akan bisa, karena software yang Iya. utama yang digunakan adalah Corel, sedangkan saat itu Corel tidak bisa untuk Mac. Jadi itu alasannya kenapa tidak pakai pakai MacBook. Pada saat itu memang tidak bisa Corel itu ke MacBook. Nah, berarti sudah 9 tahun pakai Windows. Di video aku yang sebelumnya aku sempat bilang kalau
perpindahan dari Windows ke macOS itu tidak terlalu sulit sih. Tapi kalau tidak dibuktikan kan nggak akan terbukti. Nah, kali ini Ibnu akan membuktikan gimana rasanya yang sebelumnya memakai Windows sekarang memakai macOS, gimana rasanya. Bisa jadi dia susah, jadi tidak segampang yang aku bilang. Oke, saksikan terus. Nah, sebenarnya Ibnu sudah membawa bala bantuan yaitu Mac, apa namanya nih? Wacom Pen Tablet. Wacom Pen Tablet, tapi tidak aku perbolehkan, jadi dia harus pakai trackpad. Karena trackpad Mac ini memang sudah enak menurutku ya. Nah, aku nggak tahu kalau Ibnu pakai Mac, kalau pakai trackpad ini gimana dia. Oke, selesai sudah waktu berapa menit tadi? 15 menit untuk mencoba Test drive macOS dengan software CorelDRAW 2020. Dan gimana rasanya? kurang lebih sama sih kayak Windows, cuma tadi kendalanya cuma dipakai trackpad aja nggak pakai mouse, jadi agak kesulitan nyari ininya juga, nyari shortcutnya karena sangat berbeda sekali ya ternyata. Berbeda ya, tapi tidak berbeda jauh ya. Tapi tidak jauh dan lumayan cepet sih. Lebih enakan pakai ini mungkin. Jadi kalau untuk keseharian lebih enakan pakai apa? Kalau bisa sih pakai Mac sih. Oke, nah itu teman-teman semua. Jadi buat kalian ini tadi kita udah coba dan ternyata menurut Ibnu sendiri tidak jauh berbeda. Hanya saja untuk shortcut memang ada beberapa shortcut yang pasti itu biasanya kita Ctrl Z, Ctrl C karena itu diganti dengan Command C, Command Z itu. Terus Shift C. Nah, untuk center page itu harus pakai Shift P, sedangkan kalau di Windows kita cukup tekan P, R itu untuk rata kanan ya, kayak seperti itu. Jadi hanya hal-hal itu saja yang harus disesuaikan. Kita harus menyesuaikan dengan macOS. Cuman gini, kalau kamu pernah pakai laptop Windows kan? Pernah. Nah, kira-kira kalau kamu disuruh pakai laptop Windows sama Mac Pro, sama-sama tidak pakai mouse, mudah yang mana? Ya tentu saja lebih mudah pakai Mac Pro karena di Windows tidak bisa pakai trackpad, kayaknya nggak mustahil. Jadi itu karena memang di Mac Pro ini trackpadnya memang udah didesain lebar gitu dan enak sih penggunaannya. Jadi kesimpulannya sih kalau menurutku tidak terlalu banyak kesulitannya. Hanya saja butuh penyesuaian. Katakan udah pakai seminggu kira-kira udah 2 hari 3 hari saya rasa udah, kalau artworknya banyak mungkin udah bisa hafal ya. Nah itu dia lah. Kira-kira nih ke depan tetap mau pakai Windows atau mau pakai macOS? Seperti di awal tadi saya pakai Windows dulu, nanti kalau udah ada rezeki lebih saya pasti upgrade ke Mac Pro. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Jadi kekurangan sama kelebihannya desain pakai Mac mungkin 80%, 90%. 90% ya. Terus kesulitannya 10%. Iya. Kesulitan itu sebenarnya penyesuaian aja ya. Penyesuaian aja sih. Oke, tapi pada dasarnya pakai Mac ataupun pakai Windows sama saja. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin pesan dari Ibu sendiri untuk teman-teman, mungkin untuk teman-teman desain grafis yang baru mau mulai atau belajar desain. Tetap nyari referensi baru tentang desain sih. Jadi harus tetap berinovasi, terus belajar. Walaupun kalian sudah profesional, tapi tetap kalian harus tetap belajar. Tetap belajar itu tetap cari referensi baru. Oke. Itu aja. Thank you Ibnu. Itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat selalu. Makan teratur ya. Kan teratur, tidur yang nyenyak Dan tetap berkarya.